Bayangin kalian udah siap interview kerja, udah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, udah datang pakai baju putih hitam, udah berangkat sepagi mungkin ke area interview kerja, dan begitu sampai ke lokasi, ternyata itu cuma penipuan lowongan pekerjaan. Aku sendiri pernah hampir jadi korbannya ya. Dan aku yakin kalian pasti gak pengen jadi korban berikutnya. Jadi siapkan kopi kalian dan simak videonya sampai akhir. Penipuan lowongan pekerjaan. Iya. Di saat banyak banget video viral tentang peserta job fair yang melonjak sampai puluhan ribu peserta, padahal paling yang keterima ya cuma beberapa doang. Bahkan di salah satu video ya, itu ada beberapa peserta yang sampai masuk ke dalam selokan gara-gara berdesakan dengan puluhan ribu peserta lain. Ada yang sampai berantem di tengah job fair, ada yang pingsan di tengah antrian. Alih-alih prihatin, ternyata ada beberapa oknum ya yang justru memanfaatkan fenomena tersebut untuk memeras para pelamar kerja. Caranya seperti apa? Sebenarnya itu ada banyak banget modusnya. Tapi aku mau menceritakan salah satu modus yang pernah aku temui sendiri. Dan ini cara membedakannya itu harus benar-benar sangat hati-hati. Karena kalau enggak hati-hati, kemungkinan teman-teman bisa terjerat. Faktanya ya banyak banget yang udah kena atau jadi korban dari model penipuan lowongan pekerjaan yang seperti ini. Jadi dulu ya waktu belum ada HP Android ya, udah ada internet, tapi kalau mau internetan itu harus ke warnet dulu. Nah di masa itu aku lagi nganggur-nganggurnya ya, masih fresh lah. Cari kerja ke sana kemari gak ada yang nyantol satupun, sampai akhirnya kehabisan modal. Karena melamar kerja pun ya itu kan tetap butuh modal ya, modal transport, modal fotokopi berkas-berkas dan lain-lain. Itu kalau lagi nganggur ya itu termasuk biaya yang cukup berat buat kita siapkan. Nah di saat itu ya sering ada orang-orang yang memasang lowongan pekerjaan di iklan kecil yang ada di koran-koran. Suatu hari aku kan datang ke perpustakaan umum di daerahku ya. Nah seperti biasanya ya aku coba nyari-nyari lowongan di iklan kecil yang ada di koran. Nah, di sana aku lihat setidaknya itu ada 3 lowongan pekerjaan yang letaknya itu di daerah Semarang. Ini 3 perusahaan yang berbeda, tapi itu namanya ada mirip-miripnya. Alamatnya pun hampir mirip. Di iklan tersebut dituliskan bahwa ini ada lowongan pekerjaan dan lowongannya itu ada banyak banget ya, dari staf gudang, ada administrasi dan lain-lain. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Dan siapapun yang minat, silakan kirim biodata lewat SMS. Waktu itu belum ada WA, belum ada BBM. Ya, yang namanya kita lagi berusaha untuk nyari pekerjaan, ya udah kita coba ya, kita SMS satu persatu. Dan nggak usah nunggu lama ya, SMS-ku langsung dibales dengan panggilan interview kerja. Dari ketiga perusahaan tadi ya, ketiga-tiganya itu fast respon banget, cepet banget responnya ya. 2 hari kemudian aku disuruh datang ke kantornya yang ada di Semarang sana. Yang mana dari tempatku ya itu perjalanan sekitar 2-3 jam dan memakan banyak biaya buat transportasi. Sementara modalku sudah habis teman-teman waktu itu. Dan solusinya akhirnya aku menggadekan kalung kakakku. Buat biaya ongkos nanti aku berangkat ke Semarang buat interview ke 3 perusahaan tersebut. Jadi aku berangkat dari Jepara itu ya sekitar habis subuh gitu ya. Jadi dari Jepara ke Semarang aku naik bus. Dari terminal Terboyo ke lokasi itu aku pakai angkot. Nah sialnya waktu itu ada miskomunikasi dengan supir angkotnya. Jadi lokasi yang aku tuju itu kan ada di Jalan Gajah Mada. Sementara si supir angkot tadi itu miskomunikasi, dikira aku turunnya di Radio Gajah Mada. Ya emang nggak jauh-jauh amat ya, tapi kalau jalan kaki lumayan jauh. Apalagi waktu itu mau interview kerja kan kita takut terlambat ya. Ya akhirnya aku ngebut ya jalan kakinya untuk menuju ke Jalan Gajah Mada. Setelah diturunkan angkotnya di Radio Gajah Mada, dan setelah nyampe ke Jalan Gajah Mada itu kan di alamatnya ada ya, itu Jalan Gajah Mada nomor sekian gitu. Dan anehnya nih ya, ternyata ketiga perusahaan tersebut itu benar-benar satu tempat. Wah ini mulai aneh nih. Tapi ya udahlah ya, kita dengan semangat dan harapan penuh ya, semoga nanti bisa dapat pekerjaan yang diimpikan. Nah yang bikin aku kaget ya, ternyata itu cuma semacam bangunan ruko lantai 3. Itu kan kayak gak cocok dengan kriteria yang mereka tulis ya, karena lowongannya itu ada banyak banget. Ada staf gudang, staf administrasi, ada perkantoran dan lain-lain. Begitu aku masuk ya,
itu ada keanehan lain yang menurutku agak janggal. Jadi waktu aku masuk ya, ngomong ke bagian pelayanan, Mbak, aku mau interview kerja. Dan tahu nggak pertanyaan dari mbak-mbaknya tadi apa? Mau diinterview sama siapa, Mas? Nah, dari situ aku kaget lagi nih. Loh, interview kerja bukannya harusnya sama HRD atau mungkin salah satu staf yang dipercaya ya? Kok aku ditanya interviewnya sama siapa? Berarti yang interview ada banyak orang dong. Bukannya agak aneh ya? Masa iya aku yang diinterview itu harus milih nanti interviewnya sama siapa? Tapi ya udahlah ya, aku udah datang jauh-jauh, kita lanjutkan aja sama bapak ini. Karena di SMS-nya kan ada namanya gitu kan ya. Oh bapak ini, oke ditunggu ya mas ya gitu. Masih interview yang lain, oke lah aku tunggu di bawah ya. Sambil nunggu, sambil aku lihatin gitu kantornya, karena cuma semacam ruko gitu kan ya. Kok sekecil ini kantornya gitu. Kalau misalnya ini penipuan ya, terus ada penggerebekan, ini kantor dalam waktu 5 menit aja udah kosong. Karena gak ada komputer, gak ada alat-alat kantor yang secara umum ya, adanya itu cuma meja sama telepon duduk. Dan akhirnya tiba waktunya ya, aku dipanggil sama bapak-bapak yang tukang interview tadi ya. Salah satu bapak-bapak, karena yang interview memang ada banyak orang. Ya udah, aku diajak naik ke lantai 3. Begitu naik ke lantai 2 dulu kan ya, aku lihat juga yang kerja di sana banyak sih ya. Cuma sekali lagi, di depan mereka itu cuma ada meja sama telepon duduk. Udah gak ada komputer, gak ada alat-alat kantor lain. Sekali lagi aku mikir nih, wah lantai 2 juga kayak gini. Kalau misalnya ini penipuan dan ada penggerebekan, gak nyampe 5 menit kantor ini bisa bener-bener langsung kosong. Agak bahaya juga nih. Terus ya udah lanjut lagi naik ke lantai 3. Di lantai 3 akhirnya diinterview lah normal seperti biasanya ya, orangnya juga kelihatan profesional, ditanya banyak hal dan akhirnya aku diperlihatkan, nanti mas pekerjaanmu itu di kantor seperti ini, gajimu sekian. Nah waktu itu ya gajinya itu udah di atas UMR teman-teman, dan aku udah seneng banget waktu itu ya kalau misalnya beneran dikasih gaji segitu dan kerjanya di kantor. Wow menarik ini. Dan setelah memperlihatkan angka gaji tadi ya, akhirnya bapak-bapak tadi yang tahu gak tahu ya, dia jabatannya memang HRD atau apa di sana aku juga gak tahu. Bapak-bapak tersebut mengatakan bahwa, Mas, di sini tesnya itu adalah masnya harus menjualkan salah satu barang yang kami miliki ya. Satu aja mas. Setelah itu nanti masnya nggak boleh jualan lagi. Ini hanya untuk tes doang. Masnya mampu nggak jual satu barang yang kami sediakan? Kalau misalnya masnya nggak mampu untuk menjualnya, bisa mas beli sendiri aja, nanti sambil jalan bisa mas jual lagi. Pokoknya yang penting ya, masnya ini produknya bisa laku dalam waktu 2 hari saja. Dan cuma satu produk doang. Waduh, aku mulai mikir nih, kok gini ya permainannya? Terus aku tanya kan, emang produknya seperti apa pak? Nah, dibukanlah ya contohnya ya, itu ada kipas angin, terus ada elektro gitulah ya. Yang mana harganya itu sekitar 500 ribuan. Padahal aku tahu tuh, harga aslinya nggak nyampe 250 ribu. Kalau barang seperti itu dijual 2 kali lipat, ya jelas nggak laku lah ya. Terus bapak tadi juga menambahkan, kalau misalnya masnya nggak mau tes di sini ya, nggak mau menjualkan produk ini, masnya bisa ikut tes langsung ke pusat yang ada di Jakarta. Waduh, itu malah semakin gak masuk akal lagi kan ya. Biayanya berapa lagi tuh kalau sampai Jakarta? Ya, aku ikuti aja lah ya penjelasannya ya. Oh, di sini Pak ya, jadi menjualkan salah satu produk ini Pak ya. Ya Mas, harus seperti itu. Dan setelah itu ya, bapak-bapak tadi itu meminta administrasi 20.000 katanya untuk biaya stempel. Ya, di situ aku udah mulai paham. Wah, ini ada yang gak beres nih. Bener-bener gak beres di sini ya. Terus aku ngomong aja sama bapaknya ya. Maaf Pak, aku kehabisan bekal. Dari Jepara uangku udah habis. Bapaknya gak percaya awalnya kan. Masa 20.000 aja gak ada mas? Gak ada Pak ya. Tapi kalau gak bayar 20.000 gak dapat stempel loh mas ini. Oh gak apa-apa Pak, gak usah distempel dulu. Ya tapi ini ya mas ya, lusa masnya datang lagi. Bawa 20.000 plus pengambilan barang ya. Nanti saya stempel di sana. Terus aku ya oke-oke aja gitu, karena yang penting kan aku gak ngeluarin duit dari itu ya. Terus ya udah interview selesai, akhirnya aku turunkan dari lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 1. Sekali lagi aku tetap mengamati seputaran ya, pekerjaannya itu pada ngapain sih gitu. Dan begitu nyampe di lantai bawah, aku gak langsung pulang teman-teman ya. Nah, ada sekelompok mas-mas sama mbak-mbak yang sepertinya karyawan di sana. Coba aku tanyakan kan, Mas,
Mbak, di sini kerjanya enak gak sih? Dan secara kompak mereka langsung menjawab, wah enak mas, di sini enak, di sini kerjanya nyantai kok. Aku aja tadi habis muter-muter nyari pekerjaan lain. Aku kaget kan, lah katanya enak kok dia nyari kerja lagi. Ini aja kita udah mau pulang. Loh, kan baru siang hari kok pada mau pulang. Aku pikirnya kayak gitu kan. Loh, kok udah mau pulang? Emang di sini kerjanya ngapain sih? Dan salah satu dari mereka menjelaskan, oh di sini kerjanya kan cuma interview orang mas. Kalau udah gak ada yang interview ya udah kita pulang bebas kok di sini. Nah dari situ aku mulai paham permainannya ya teman-teman ya. Gimana sih modus yang mereka gunakan? Jadi yang aku pahami waktu itu ya, mereka itu semacam multi level marketing yang berkedok lowongan pekerjaan. Jadi cara permainannya seperti ini ya. Mereka itu membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya ya. Anggotanya itu ya masing-masing ya, ada yang pasang iklan di koran, ada yang membagikan selebaran di mana-mana ya. Intinya ada lowongan pekerjaan supaya banyak pelamar. Dan setiap pelamar tadi bakalan dimintai administrasi atau uang stempel 20.000. Lalu mereka disuruh menjualkan produk mereka yang harganya itu gak ngotak ya. Harga sebenarnya itu di bawah 250.000, itu mereka jual dengan harga 500.000 ya. Dengan alibi itu untuk tes sebelum masuk kerja. Jadi siapapun yang melamar kerja di sana disuruh menjualkan produk tersebut. Bayangin nih, dari satu produk saja mereka udah mendapatkan keuntungan sekitar 300.000 rupiah plus uang stempel 20.000 rupiah. Sementara setiap hari itu yang interview di sana ada mungkin puluhan atau bahkan ratusan orang. Misalnya nih salah satu karyawannya itu interview 10 orang sehari. Dari biaya stempelnya saja ya, satu orang karyawan tadi bisa menghasilkan 200.000 rupiah. Itu udah cukup untuk menggaji si karyawan tadi, bahkan lebih-lebih. Sementara masih ada keuntungan dari penjualan produk ya, yang keuntungan bersihnya itu sekitar 300.000 rupiah. Dikali 10 orang aja itu udah 3 juta rupiah. Itu dari satu orang karyawannya yang interview 10 orang. Sementara di situ kan ada banyak sekali karyawannya yang masing-masing itu interview banyak orang per hari. Bayangin berapa keuntungan per harinya bersih dari sana ya. Keuntungan dari menipu orang-orang yang sedang kebingungan mencari pekerjaan. Jadi intinya hampir sama kayak multi level marketing ya. Jadi nih kalian misalnya gabung kan ya, kalian kan diajak sama orang yang memasang iklan kecil di koran-koran. Akhirnya kalian diterima oleh orang tersebut kan ya. Terus kalian nanti menyebar brosur, iklan kecil di mana-mana. Untuk nanti siapapun yang melamar, itu kalian yang interview. Otomatis nanti kan mereka juga beli produk dan memberikan uang 20.000 ya sebagai uang stempel. Nanti orang-orang ini juga sama pekerjaannya. Mereka bakalan cari member baru. Membernya nanti nyari member baru. Begitu seterusnya dan perusahaan bakalan untung berlipat-lipat dari model bisnis kotor yang seperti itu. Dan kalau ditanya apakah ada pekerjaannya di sana, pekerjaannya ada. Tapi pekerjaannya adalah mencari mangsa baru. Kalau pekerjaan real di sana itu nggak ada. Dan setelah paham polanya, akhirnya aku pulang lah ya dengan kecewa karena nggak dapat pekerjaan yang diinginkan. Sementara aku udah nekat menggadaikan kalung kakakku satu-satunya. Dan setelah itu mungkin aku nggak bisa nembus kalungnya di Pegadaian. Dan malamnya ya, itu aku langsung di SMS sama bapak-bapak yang interview tadi. Mas jangan lupa ya besok pengambilan barangnya. Nggak aku bales. Dia SMS lagi, Mas jangan lupa ya besok pengambilan barangnya. Agak malam lagi di SMS lagi, Mas jangan lupa ya besok pengambilan barangnya. Maksudnya itu barang yang mau dijual tadi ya, yang disuruh membeli 500 ribuan tadi. Dan karena saking keselnya ya di SMS terus akhirnya aku bales lah ya. Orang Jepara gak ada yang goblok, aku gituin ya. Dan dia langsung tersinggung gitu, maksudnya apa mas? Kalau udah dapat pekerjaan lain ya selamat ya. Kita niatnya baik kok mau menolong masnya bla 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 bla. Allah. Kamu penipu. Sok-sokan pakai drama mau nolong darah lain lah ya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, pengalaman yang pernah aku alami sendiri, hampir kena penipuan lowongan pekerjaan. Akhirnya cerita ini aku angkat di TikTokku ya, dan rame penontonnya, banyak yang komen, banyak juga yang pernah mengalami. Dan banyak juga yang DM ya, menceritakan bahwa ternyata sampai sekarang pun masih banyak modus-modus seperti itu. Aku kira kan itu udah berhenti di zaman itu ya, dan nggak berlanjut lagi sampai sekarang. Dan ternyata sekarang
Mereka malah sering ini katanya ya, nge-share lowongannya lewat TikTok, lewat email, dan lain-lain. Karena banyak yang DM ke aku dan mengatakan bahwa mereka juga hampir kena tipu, ada yang udah kena tipu. Modusnya persis seperti apa yang aku ceritakan di video ya. Hanya saja yang berbeda, mereka menggunakan teknologi sekarang untuk menyebar informasinya, yaitu lewat email, lewat TikTok, Facebook, dan sosmed-sosmed lainnya. Intinya modusnya sama, cuma cara promosinya yang lebih berkembang lagi, dan itu tentu berbahaya ya teman-teman ya. Saranku sih kalau kalian ketemu dengan modus-modus seperti itu ya, itu bisa dikenali pertama dari balasan emailnya atau iklan lowongan pekerjaannya. Kalau misalnya kalian tidak melamar, atau misalnya kalian melamar ya, kalian lihat lowongan di TikTok, begitu kalian kirim CV kalian dan ternyata balasannya cepet banget dan keterangannya itu ya kayaknya ringan banget, enteng banget, kalian udah hampir keterima, yang penting datang interview ke sana, itu kalian wajib waspada. Jadi kalau mereka misalnya kata-katanya, oh datang aja mas, nanti masnya bisa dapat pekerjaan ini. Pokoknya kalau udah enteng banget omongannya, itu layak dicurigai ya. Masa iya ada lowongan pekerjaan yang lowongannya itu keren-keren tapi sereceh itu atau semurah itu atau mengobrol serendah itu, kemungkinannya kan sangat kecil. Nah kalau misalnya udah mencium bau-bau seperti itu dan teman-teman pengen ngebuktikan langsung ke lokasinya, gak apa-apa, teman-teman datang ke sana. Yang penting tetap waspada, nanti kalau misalnya udah sampai titik mereka minta cuan ya kalian harus jauh lebih waspada. Tinggalkan saja, atau kalian masih pengen melayani ya, meladeni sampai akhir, silahkan. Tapi yang penting teman-teman tetap hati-hati. Yang penting jangan sampai kalian mau membayar sepeser pun di sana. Karena kalau lowongan pekerjaan yang sebenarnya, itu perusahaan yang bakal menggaji kalian, bukannya kalian yang menyerahkan duit ke perusahaan. Itu kan kebalik ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kalian itu berusaha keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, ujung-ujungnya malah menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan. Atau teman-teman yang lain gimana nih? Ada gak sih yang pernah ketemu dengan penipuan lowongan pekerjaan yang seperti itu? Yuk tuliskan pengalaman teman-teman di kolom komentar sini.